Halo kawan-kawan sekalian, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Kawan-kawan, hari ini saya mau kasih tunjuk kalian video beberapa hari lalu pada saat saya bikin tape ketan hitam yang dicampur dengan ketan putih plus tape beras hitam. Kenapa saya bikin dua? Karena kalau cuma ketan hitam saja kawan-kawan kayaknya cuma pendek videonya ya. Jadi sekarang sekalian kebetulan di Holland ini ada beras hitam. Terakhir saya cuma makan beras hitam ya. Saya coba bikin tapenya beras hitam dan ketan hitam seperti ini kawan-kawan. Ya, sebelum saya jelaskan, mari kita lihat dulu proses bikinnya, baru kita lanjut kawan-kawan. Yes, langsung kita lihat. Kawan-kawan, di sini saya sudah cuci bersih beras ketan hitam dan beras ketan putihnya saya, dan sekalian saya sudah campur jadi satu. Dan sementara itu saya sedang mendidihkan air dan saya biarkan betul-betul sampai mendidih ya kawan-kawan. Setelah itu kita matikan api dan kita masukkan beras ketan yang sudah kita cuci bersih tadi. Setelah itu kita biarkan sampai air panas ini jadi dingin kawan-kawan. Kita rendam sekitar kira-kira kalau di sini 1 jam lebih. Sebelum kita diamkan kawan-kawan, jangan lupa diaduk-aduk dulu sebentar supaya berasnya betul-betul tercampur dengan rata di dalam. Dan sekarang kita biarkan. Nah, di sini kawan-kawan saya mau masak black rice. Dan kawan-kawan, black rice ini saya tidak rendam, saya cuma langsung cuci bersih dan saya masak seperti beras biasa. Kalau kalian mau lihat cara masak black rice, saya punya videonya tersendiri, nanti saya taruh linknya di bawah description box. Sedangkan saya punya ketan hitam yang tadi saya sudah kasih masuk di dalam air panas itu kawan-kawan, itu ketan hitam saya sudah rendam dari jam 8 malam sampai jam 12 siang kawan-kawan. Di sini kawan-kawan saya masak berasnya sama saja takaran airnya seperti kita masak nasi biasa, dan saya masukkan ke dalam rice cooker, kita masak nasi. Kita kembali ke beras ketan yang kita rendam dengan air panas tadi, dan sekarang airnya sudah dingin dan saya tiriskan, buang airnya, terus saya cuci lagi bersih kawan-kawan. Jadi pada saat kita rendam dengan air panas, secara otomatis patih daripada beras ini keluar semua. Setelah itu kawan-kawan, kita buang patihnya dan kita cuci bersih lagi supaya patih-patihnya hilang. Kalau kita mau tapenya kita jadi kawan-kawan. Dan seperti kalian lihat ini saya cuci pakai air dingin sampai betul-betul lengket-lengketnya hilang. Di sisi lain saya punya beras hitam sudah masak ya kawan-kawan. Jadi sini saya aduk-aduk berasnya dalam rice cooker, terus saya tutup dulu, saya biarkan sebentar supaya semua berasnya betul-betul lembut di dalam. Di sisi lain saya punya beras yang sudah saya rendam dengan air panas tadi sudah tiris dan saya pindahkan ke tempat kukusan. Jadi minta maaf kawan-kawan, kalian lihat baik-baik, ini saya punya oven kukusan ya, bukan oven bakar, ini oven kukusan. Saya kukus sampai matang sekitar 20 menit ya. Tapi setelah itu saya tidak langsung keluarkan kawan-kawan, saya biarkan sampai saya punya oven agak dingin dan saya punya ketan juga lebih lembek. Dan kira-kira seperti ini kawan-kawan setelah mateng, lalu saya biarkan dingin. Jadi kawan-kawan, ini saya punya beras ketan ya, saya tutup pakai ini supaya dia tidak keras. Ini betul-betul sudah lembut. Sekarang saya mau tuang di sini ya. Jadi kayak begini ya. Kalian lihat, ini 1 kilo kawan-kawan. Nah, di sini saya punya ragi tape
HP saya kebetulan cuma ketemu yang ini ya, jadi saya mau ambil. Karena kita tidak tahu berapa besar, jadi saya mau timbang ya. Timbang kawan-kawan 30 gram ya, seperti kalian lihat, untuk 1 kilo. Kebetulan ragi tapenya hancur-hancur ya. Nah ya, jadi sekarang saya sisihkan timbangannya. Terus di sini saya punya gula secukupnya. Ini gula terserah kalian mau pakai atau tidak ya kawan-kawan. Dan ini saya kasih hancur dulu. Di sini saya pakai ayakan kawan-kawan ya. Jadi kita kasih masuk sedikit-sedikit. Terus gula sedikit kan kawan. Kita aduk. Begini kita buat sampai ragi ini semua habis tercampur ya, dan gulanya secukupnya kalian mau kawan-kawan. Oke, jadi ini saya bikin lagi sedikit. Jadi kawan-kawan seperti ini ya. Jadi kalian rasa sudah semua sudah tercampur ya, sudah cukup raginya, semua sudah tersentuh. Nah sekarang kita pindahkan di wadah. Hari ini saya pakai tempat seperti begini ya, plastik bulat-bulat. Jadi kalian bisa lihat seperti begini. Nah ini dia kawan-kawan ya. Sekarang saya tutup. Kasih keluar angin dulu kawan-kawan. Ya. Di sini kawan-kawan saya punya beras hitam ya. Jadi saya mau pakai tempat yang sama. Jadi ini bukan ini ya. Seperti kalian lihat, ini black rice, beras hitam. Dan di sini saya pakai ragi 15 saja. Saya mau kasih keluar yang hancur-hancur, saya mau kasih pakai. Saya kasih keluar yang hancur-hancur kan. Satu lagi. Ya. Dan ini saya haluskan lagi. Sini saya mau pakai saringan yang lebih halus. Dan pakai gula juga suka-suka selera kawan-kawan. Kan kita aduk. Lanjut lagi.
Kita teruskan sampai ini habis ya. Aduk baik-baik kawan-kawan agar supaya raginya tercampur dengan rata. Dan usahakan 150 gram ragi ini semua habis terpakai kawan-kawan ya. Dan ini dia kawan-kawan setelah semua ragi saya gunakan dan campurannya seperti ini. Sekarang saya pindahkan ke tempat plastik yang sama seperti yang pertama. Saya masukkan terlebih dahulu di dalam tempat ya kawan-kawan. Ini sudah kawan-kawan ya, sekarang saya tutup. Jadi kalian lihat, kita tunggu 2 atau 3 hari bagaimana jadinya ya. Kawan-kawan, ini penampakan hari pertama dan tape ini saya taruh di ruangan yang hangat di atas 35 derajat, dan yang ini beras hitam ya kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, ini dia tape beras hitam dan tape ketan hitam campur ketan putih ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Nah kawan-kawan, itu dia videonya ya, dan saya berusaha jaga temperatur udaranya ya kawan-kawan. Mau cerita, awal saya di Holland itu kawan-kawan, saya sudah coba bikin ya, karena selama saya kuliah di Makassar saya bikin 2 kali selalu jadi, bahkan tape ubi juga jadi ya. Nah waktu saya baru pindah ke Holland, saya coba bikin tape ketan hitam, tapi pada saat itu saya tidak campur dengan ketan putih seperti begini ya. Nah jadi pada saat itu saya bikin kawan-kawan, biar kok kasih tinggal 7 hari dia tidak jadi, karena saya taruhnya di gudang. Nah sepertinya suasana pada saat itu tuh dia punya dingin masih terlalu keras kawan-kawan, jadi makanya tidak jadi. Tapi terakhir di Holland ini dingin tuh sudah kurang dingin, kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Dulu tuh tidak seperti ini kawan-kawan. Jadi makanya kemarin gara-gara saya pergi ke rumah teman dia bikin jadi saya pikir sih coba lagi, kebetulan saya juga kepingin makan ya, saya paling suka makan tape kalau kalian tahu ya, makanya saya bikin dan jadi kawan-kawan. Akhirnya dua-duanya jadi dan dua-duanya enak ya. Nah sebelum itu saya mau cerita kalian awal dan saya punya pengetahuan tentang bikin tape. Jadi saya pertama kali saya makan tape itu saya umur 7 tahun kalau tidak salah ya. Pada saat itu saya tinggal di Merauke di Lampu 1. Bapak beli rumah ya di Lampu 1. Terus bapak punya teman ada namanya Om Ase. Mamanya itu pintar bikin tape ketan hitam yang orang Bugis punya gitu ya. Jadi dia bisa bikin bulat-bulat, baru ditaruh di loyang yang zaman dulu punya loyang, ditutup daun pisang, dan 3 hari jadi kawan-kawan. Saking saya sukanya kawan-kawan, setelah selesai lebaran, kalau tidak salah waktu itu mamanya Om Ase, kita panggil Daeng apa begitu, saya lupa namanya, dia bikin lagi. Jadi saya mau lihat, jadi saya bantu, jadi saya punya ingatan-ingatan sedikit bikin apa semua dari situ ada sedikit ya. Jadi yang saya ingat dari situ tuh katanya harus bersih bikinnya. Nah selama saya makin besar, tiap kali ada orang yang bikin saya suka makan, saya pasti makan, baru saya pasti tanya. Saya dari kecil memang saya suka tanya, bagaimana caranya bikin. Nah kita penasaran ya kawan-kawan, jadi saya tanya. Jadi kadang-kadang tuh pengetahuan yang saya tahu itu ada yang bilang kalau bikin tape tuh tidak boleh kalau lagi datang bulan, atau kalau bikin tape tuh tidak boleh kalau mood lagi jelek. Kalau bikin tape tuh pokoknya orang tua-tua dulu tuh dong punya ini tuh banyak. Saya tidak bilang tidak betul, tapi juga setelah saya hidup di zaman modern, saya juga tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu kawan-kawan.
Yang jelas di sini saya mau jelaskan kalian, saya punya pengalaman sendiri dan perkiraannya saya itu seperti apa. Karena saya sudah berapa kali bikin di Holland gagal, di Indonesia bikin tidak pernah gagal, tapi of course rasanya ada yang manis, ada yang tidak, dan sebagainya. Intinya tuh seperti ini kawan-kawan. Kalau di Indonesia mungkin beras hitam itu kita susah dapat. Yang jelas saya kasih tau kalian, saya pada saat saya rasa beras hitam tuh, nasi hitam itu, sejak saya makan nasi hitam kawan-kawan, saya sudah tidak pernah lagi atau jarang makan nasi putih. Karena nasi hitam ini dia rasa kayak ketan hitam tapi dia nasi. Dan ini sama rasanya seperti beras merah kawan-kawan. Dia tidak manis, tidak ada kadar gulanya sama sekali. Istilahnya kalau orang diabetes dan beras diet seperti begitu. Ini atau sama seperti di sini orang bilang silver freeze rare atau beras silver kayak gitu. Ya. Kita nanti sebentar lanjut ke sini. Nah, kali ini saya nonton YouTube dan lihat dan begini dan begitu. Saya pikir kali ini saya mau coba bikin campur antara beras ketan hitam dan beras ketan putih setengah-setengah. Jadi ini dia hasilnya kawan-kawan. Beras ketan hitam dan beras ketan putih dicampur setengah-setengah kilo. Tapi kawan-kawan kembali lagi ke bahan. Kalau di Indonesia ketan hitam mungkin dia tidak terlalu keras ya, tapi di Holland tuh ketan hitam tuh keras sekali dan ketan putih tuh lembek sekali. Karena terlalu bagus, jadi makanya jadinya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat itu kayaknya dia kayak bubur ya, tapi itu karena ketan putihnya cepat hancur. Padahal ya kawan-kawan, ini ketan hitamnya tuh saya sudah rendam lebih dari 12 jam. Dari malam itu jam 8 malam saya sudah rendam sampai pas kita bikin tuh jam 1 siang. Dia tidak lembek. Sedangkan beras ketan putih saya tidak rendam sama sekali, cuma cuci langsung bikin campur sama-sama. Tetapi pada saat kalian makan ini masih ada sedikit kayak beras ketannya agak masih keras seperti gitu. Kalau kalian suka beras ketan hitam saja, mungkin beras ketan hitam Indonesia bagus, tidak terlalu keras ya, kalian bisa bikin. Tapi intinya bikin tape itu berasnya tuh harus betul-betul masak jadi supaya dia enak dimakan seperti begini. Biasa orang bilang kalau kita bikin tape, kalau tape jadinya manis berarti tuh kamu pintar bikin. Buat saya tuh saya tidak setuju kawan-kawan. Itu tergantung berasnya. Jadi kalau seandainya kalian pakai ketan putih itu sama dengan nasi putih kawan-kawan. Kadar gulanya banyak. Kalau kalian bikin dengan baik, pasti pada saat raginya asam, air gula dari beras itu akan keluar. Sama juga dengan ketan hitam, walaupun tidak sebanyak ketan putih kadar gulanya, tapi dia juga manis kawan-kawan. Sedangkan ini ya, seperti kalian lihat tadi saya campur gula dua-duanya sedikit, dan saya pada saat bikin ini gramnya gula sama dengan yang saya pakai di sini. Tapi pada saat jadi ini gulanya sudah pas kawan-kawan. Tapi yang ini masih asam sekali karena beras ini tuh beras diet yang tidak ada kadar gulanya ya, istilahnya untuk orang diabetes. Jadi dia sama sekali tidak manis, tapi asamnya pas. Nah, karena asamnya pas kawan-kawan, akhirnya saya tambahkan gula putih, saya aduk, baru saya hari kedua itu saya kasih tinggal. Dan sekarang jadi sangat-sangat pas. Bahkan kalau kalian bilang saya suka yang mana, kawan-kawan, saya lebih suka yang ini daripada yang ini. Seperti gitu. Saya tidak bisa bilang kalian, tapi kalau kalian coba sendiri baru kalian tahu. Mungkin di Indonesia beras hitam itu mahal ya. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia, kalian ketan hitam saja kawan-kawan, beras ketan hitam, rendam baik-baik, kukus baik-baik sampai lembek, baru bikin tape ketan hitam ya. Tapi buat kalian yang ada di luar Indonesia, beras hitam itu banyak dijual walaupun agak mahal, tapi sama saja dia punya harga kawan-kawan dengan ketan hitam. Kalau kalian suka makan tape, coba bikin kawan-kawan. Saya jamin kalian pasti suka sekali. Nah, ini dia punya hasil ya. Dalam video ini kawan-kawan saya kasih hambur gula. Sebenarnya tuh tidak ada takaran gulanya seberapa kita mau, kita suka-suka kita. Bisa juga kalian taruh sedikit, nanti pada saat sudah 1 hari 2 hari baru ditambahkan gula. Bisa kawan-kawan ya. Karena ini saya tambahkan gula setelah 1-2 hari, dia sampai di dalam juga tetap masuk rasa gulanya kawan-kawan. Jadi
sebelum ataupun sesudah, no problem. Tapi kalau kalian mau cepat jadi, sebaiknya jangan dulu dikasih gula, tapi otomatis airnya tidak banyak ya. Setelah kalian kasih gula, otomatis kalian tutup lagi sekitar setengah hari, langsung airnya banyak kawan-kawan. Begitu saya punya pengalaman bikin yang kali ini. Jadi ini saya mau kasih habis, saya mau bagi teman. Besok saya mau bikin hanya beras hitam ini saja 1,5 kilo untuk diri sendiri, supaya bisa juga simpan di freezer kawan-kawan. Kayak begitu. Saya rasa kawan-kawan saya punya penjelasan sudah sangat-sangat jelas seperti biasa. Resep dalam description box kawan-kawan. Klik judul atau tanda panah di ujung, jadi kalian bisa lihat resep di bawah video. Saya rasa sampai sini video hari ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka video ini, plus tekan tanda like. Dan buat kawan-kawan yang baru lihat, belum subscribe, please subscribe. Dan sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih semua. Bye-bye.